anaknya soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala tidak pernah bosan memberikan kepada kita semua beraneka ragam kenikmatan, terutama masalah rezeki. Alhamdulillah, rezeki Allah tiap hari, pagi, siang, sore, malam selalu datang kepada kita dan kita terima. Betul. Contohnya di depan kita sekarang banyak rezeki Allah, ya makanan, ya minuman. Makanan juga beraneka macam. Ada kue basah, kue kering, roti basah, roti kering, air basah, gitulah, air basah. Alhamdulillah, makanya saya mengingatkan dan juga mengajak jangan pernah bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebenar-benarnya syukur, agar nikmat kita ditambah, agar kesenangan kita ditambah, dan semuanya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam sama jangan pernah bosan kita bacakan, kita persembahkan, kita hadiahkan buat manusia paling mulia, pilihan Allah, kekasih Allah, dan yang sangat sayang kepada umatnya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang kumpul malam hari ini di tempat ini, khususnya umumnya muslimin muslimat yang ada di alam semesta ini, semoga kelak di hari kiamat nanti ya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya mohon izin dulu buat semuanya, Pak RW, Pak RT, Bapak Ustaz, para asadi, para kiai, para tokoh ya. Saya mohon izin, sebenarnya saya nggak layak berdiri di sini, ngomong di sini. Berhubung Pak RT meminta saya datang ke sini, saya ke sini bukan mau ceramah, ini mau kongko deh, kalau bahasa orang Belanda kongko, ngobrol. Kalau ceramah saya bukan ahli ceramah, saya nggak bisa ceramah. Kalau kongko makanya dikit-dikit nggak bisa. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak RT mengundang kita semua di tempat ini untuk menghadiri acara haul kedua orang tua Bapak RT Saiful Rahman. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang namanya tadi telah disebut di tempat ini, semoga semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diterima kebaikannya, diampuni kesalahannya, mudah-mudahan diterangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan di tempat yang layak selayak-layaknya sesuai amal perbuatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebenarnya acara seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena merupakan pengingat buat kita. Saya mungkin akan menyambungi apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak RT ya. Tapi saya mau ceramah nggak bisa, mau kongkok ini, mau kongkok ya. Jadi mesti kita pahami dan kita yakini bahwasanya Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Al-Quran menerangkan, kalau nggak salah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Wallahu a'lam bimurad. Wa min kulli syai'in, kata Al-Quran, dari segala sesuatu, khalaqna, kami telah ciptakan zawjayn, secara berpasang-pasangan. Ada surga, ada neraka, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, yang terakhir ada hidup dan ada mati. Sebelum berbicara ke tahap selanjutnya,
Terlebih dahulu saya mohon maaf ya, barangkali nanti ada kata-kata saya yang salah, kurang enak didengar, bahasanya kasar, bahasanya kurang halus, saya mohon maaf karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Ya, jadi mohon dimaafin nanti nih kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, ada kasar ya para jamaah ya. Selama kita hidup di alam dunia, yang namanya orang hidup Allah berikan dua ujian. Satu ujian hasanah, ujian yang baik. Kedua ujian sayyi'ah. Ujian hasanah adalah ujian yang menyenangkan. Tujuannya apa? Manusia dikasih ujian hasanah, ujian yang baik agar menguji orang itu lupa apa tidak kepada yang telah memberikan kebaikan dan kesenangan. Ujian yang kedua bagi manusia adalah sebaliknya kebaikan, berarti yang kurang baik, yang kurang enak. Sama ada tujuannya. Tujuan Allah memberikan ketidakenakan kepada hambanya sama untuk menguji sejauh mana kesabaran hamba itu terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk ketidakenakan. Kalau bahasa orang kita sayyi'ah. Terus lanjut, nggak ngantuk, saya jangan, nggak capek, kan siap pada kerja bapak-bapak. Besok libur. Pagi siangnya. Dalam proses perjalanan hidup yang namanya orang hidup nggak selalu senang. Semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia tidak 100% mengalami kesenangan. Pun sebaliknya selama dia hidup semenjak lahir hingga meninggal dunia dia tidak akan susah selamanya. Karena susah dan senang Allah datangkan silih berganti. Tujuannya apa? Biar apa kehidupan itu ada iramanya, ada seninya. Karena begini Pak, kalau orang hidup dikasih enak terus, dikasih manis terus. Contoh begini sederhananya Bapak, tiap hari minum air panas dicampur dengan gula aja. Semenjak doyan minum sampai tua, misalnya minum air gula terus yang manis-manis, kira-kira yang dirasakan oleh perut bagaimana? Pasti yang dirasakan oleh perut kalau makan apa makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, pasti efeknya enggak bagus, bahkan bisa jadi tidak penyakit. Begitupun sebaliknya kalau orang minum yang pahit terus malah buyat. Buyat. Kalau bahasa orang Belakor mah malang. Malah buyat. Mulut pahit. Makanya Allah berikan manis dan pahit dan manis. Jadi campuran manis dan pahit itu akan membuat enak. Karena seseorang tidak akan pernah tahu rasanya manis kalau dia tidak pernah merasakan sesuatu yang baik. Betul. Makanya kalau kita lagi ngalamin yang pahit, slow aja kayak luka. Santai aja, jangan banyak keluhan, berdoa dan berusaha. Jadi makanya Allah sekali lagi ciptakan, berikan antara yang pahit dan yang manis supaya menjadi satu rasa yang enak. Sekarang contoh kopi herbal bukan percampuran antara pahit dan manis, diseduh pakai air panas bagi yang doyan ngopi mas, aromanya masya Allah luar biasa. Betul nggak? Lagi perpaduan antara manis dan pahit jadi satu rasa yang enak. Makanya dalam kehidupan Allah adakan ujian hasanah, ujian sayyi'ah, yang baik dan yang buruk pasti akan silih berganti. Makanya yang lagi dikasih enak sama Allah jangan terlena, yang lagi dikasih kurang enak jangan putus asa. Lanjut. Lanjut salam nih. Gitu ya. Lanjut ngopi. Kan banyaknya begini ya permasalahan orang hidup, paling banyak yang saya sering dengar
satu pekerjaan tidak bakal kalau emang sudah rezeki. Terus makanya dalam masalah ekonomi saya cuma sekedar mengingatkan, udah jangan terlalu pusing, kita usaha berdoa, hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah ini sudah ada di ayat Al-Quran menerangkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia dianugerahi akal yang sehat, yang sempurna. Sekarang saya kasih contoh, kan ada juga orang itu di rambutnya ada yang suka kutu wanitanya, benar nggak? Kutu cuma muter-muter di pala, berapa segedenya pala. Tapi kalau orang kampung mah kalau maya sore berebut ya pada nyari kutu. Ya Allah, itu kutu punya anak tumbuh cucunya yang gede-gede banget sampai telurnya. Itu menandakan apa? Kutu yang cuma kecil, area bermainnya juga di sekitar kepala, tapi tetap rezeki jadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, masih ada ini? Masih. Gas. Maaf ya Pak, saya memang tukang bercanda kalau di kampung. Jadi sekali lagi kita harus yakin tentang rezeki kita, bahwa rezeki sudah dapat jaminan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan pernah ragu. Kenapa saya mengatakan tadi di awal bahwa manusia rata-rata masalahnya rezeki? Karena ada juga orang yang sering datang ke rumah, padahal dia tuh kerjaan di perusahaan gajinya tinggi, bahkan seorang manajer pernah datang gaji 40 juta sebulan, datang ke tempat saya ngeluh, ya Allah gaji 40 juta ngeluh. Saya ngomong begini, Pak manajer, ada yang mau ngeluh ke saya mau kerja enggak apa enggak? Kerjaan saya cuma 3 doang, hardolin, kata orang Sunda mah, dohar modal ulin. Dahar itu makan, modal maaf, BAB, ulin itu main. Kerjaan saya itu, saya punya kemampuan 2, kalian saya 2, tidur sama makan. Kalau yang lain saya nggak bisa. Saya gitu ya Allah, cuma ngusap data, manajer 40 juta pusing, bagaimana yang bukan manajer? Masya Allah. Ada juga seorang direktur PT ini Pak, maafin sedikit cerita, artinya tentang mereka orang yang udah dikasih rezeki banyak, pendapatan banyak, tapi tidak mau bersyukur. Ada salah seorang punya perusahaan di PT apa sih, minyak mentah dunia, dari daerah Jawa, pernah bersilaturahmi ke tempat, Masya Allah tabarakallah sakit. Ya artinya apa? Rizki kalau walaupun banyak, kalau tidak disyukuri pasti akan selalu kurang. RT ya, RW betul nggak? Pak RW udah punya gaji banyak, kurang baik ya. Makanya itu sekali lagi, udah masalah urusan rezeki jangan dipusingin, udah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak percaya nggak sama Allah? Saya. Yakin nggak? Yakin 100% yakinnya. Tapi kenapa kalau THR belum turun pada muyuh, THR belum turun pada pusing? Katanya yakin. Sekarang begini deh contoh sederhana. Kita kan orang beriman, punya Tuhan kita Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Maha segalanya. Sekarang saya kasih contoh aja, bapak-bapak misalnya kalau lagi tur jalan-jalan kan nyater mobilnya, mobil bus, bapak kadang kan nggak kenal sama supirnya, betul? Nggak kenal tuh sama supir, tapi bapak naik aja di bangku, duduk nyaman, bahkan ngantuk dia tidur. Kadang nggak pernah kenal itu sama supir, apa dia itu bagaimana, tapi nyaman aja dibawa kemana aja sama supir. Tapi kenapa kita sama Allah bang? Ya kurang yakin, baru sekedar percaya aja, keyakinannya belum. Yang namanya orang percaya ya gampang oleh. Tapi kalau udah yakin nggak bakal oleh, mau dipacul, mau didongkel, pakai doser, pakai bekok juga bakal bergerak kalau orang udah yakin. Makanya saya mengingatkan, nih selama kita masih hidup di alam dunia, sekali lagi, ayo
kita sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan agama. Kenapa? Karena kalau orang meninggalkan agama, contohnya begini nih, maaf. Saya mau tanya sama jamaah. Nih, di dalam perut kita isinya apa? Sus. Maaf, yang kuning, maaf nih ya. Ya kan? Kotoran. Itu kotoran kalau masih di dalam perut hukumnya najis apa tidak? Tidak, ya kan? Karena di bawah sholat juga sah. Betul. Kemudian maaf, air kencing masih ada di dalam perut kita di bawah sholat tidak membatalkan sholat. Tapi begitu maaf itu yang kuning sama yang cairan keluar dari badan kita jadi apa? Najis. Najis berguna apa tidak? Berharga apa enggak? Enggak. Begitupun kalau kita jauh dari agama, maka di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah, di hadapan agama kita enggak ada harganya. Makanya jangan pernah jauh dari agama. Ya, kita sebagai orang beragama. Saya cuma mengingatkan aja ya Pak ya, para jamaah sekalian, terserah udah diingetin mah. Mau ingat mau dipakai syukur enggak juga enggak masalah. Saya udah ingetin. Terus ini terus. Ya, kalau pengen mulia, bersatulah dengan agama. Apalagi sampai kita mengenal Allah lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh para ahli sufi, ahli tasawuf, makrifat ke Allah, usul kepada Allah. Itu tingkatannya udah lain bangsa orang, bukan bangsa kita lagi. Udah kita yang sedang-sedang sesuai dengan kapasitas kita ya. Kita mah kapasitasnya ke angkot, udah angkot deh. Kalau para sufi mah kapasitasnya ya Allah jet gitu, nggak sebenarnya jet. Kita mah angkot mobil losbak paling banter gitu, truk udah sesuaikan dengan kapasitas kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat, harus dimarahi ilmu, harus punya guru, pakai guru biar tidak tersesat, biar tidak menyesatkan orang lain. Terus ini terus ya, udah ngantuk. Enggak lapar. Lah berkat adem Pak. Ya sebenarnya lagi kurang sehat Pak, tapi Pak RT udah beda. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi, mumpung kita masih dikasih nafas, mumpung masih dikasih kesempatan, ya ingat jangan lupakan kepada yang sudah ngasih nafas sama kita, yang sudah ngasih harta kepada kita, yang sudah ngasih kesenangan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ayo laksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya sedikit insya Allah akan mengurai tentang sholat. Walaupun semua sudah paham tentang sholat, tapi menurut Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau adalah seorang mufti Mekah. Dia gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, gurunya daripada Syekh Nawawi Tanara. Namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang bernama Arba'ar Rasail begini kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala shalawatil jamaati akramahallahu bi khamsati asya'. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu wala jamaatnya dan dilakukan secara berjamaah, Allah memberikan 5 kemuliaan. Allah kasih hadiah 5 kemuliaan. 1, yarfa'u anhu adzabal 'is. Allah hilangkan kesempitan di dalam hidupnya. Jadi kalau orang sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu dibarengi dengan berjamaah pagi, siang, sore, malam, dilakukan secara berjamaah, Allah berikan 5 kemuliaan. Pertama, hidupnya akan diberikan keluasan. Hidupnya akan diberikan apa ya kalau bahasa itu keluasan? Udah begitu. Lega hatinya, lega pemikirannya, lega, luas langkahnya, kemana-kemana enak. Itu hadiah dari Allah. Yarfa'u anhu baikal is, kesempitan di dalam hidupnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadiah bagi mereka yang mau melaksanakan sholat 5 waktu di barengan berjamaah adalah yarfa'u anhu adzabal qabr, akan diangkat dari orang itu siksaan kubur. Untung nggak Pak?
Untung enggak? Untung bagi mereka yang mau melaksanakan sholat 5 waktu ibaratnya secara berjamaah. Bagi yang belum saya doakan, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat 5 waktu ibaratnya secara berjamaah. Yang ketiga, hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang mau melaksanakan sholat 5 waktu ibaratnya berjamaah adalah wa yu'ta kitabahu bisyimali, diberikan catatan amal, buku amalnya dari sebelah kanan. Artinya apa? Kalau orang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, berarti ahli surga. Kalau bahasa anak sekolah mah rapor dah dikasih dari sebelah kanan, itu ciri ahli surga. Hadiah yang keempat yang Allah berikan bagi mereka yang mau melaksanakan sholat 5 waktu dibarengi berjamaah adalah wa yamurru ala siratikal barqi, bisa melewati jembatan siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat. Tahu jembatan siratal mustaqim? Tahu enggak? Enggak, sama saya. Pada segitu masih dalam. Saya juga katanya, kata ulama, lebih tajam daripada pisau yang paling tajam, lebih kecil daripada ukuran rambut di belah tubuh. Sebenarnya dalam satu riwayat diterangkan jembatan Siratal Mustaqim itu seperti cahaya, tapi tajam yang luar biasa. Kalau orang lewat putus, langsung putus pulang. Di situ diceritakan di jembatan Siratal Mustaqim seperti yang pernah saya dengar dari guru saya, perjalanan 15.000 tahun itu Pak. 5.000 tahun nanjak, 5.000 tahun datar, 5.000 tahun turun. Berarti perjalanan 15.000 tahun bisa ditempuh secepat kilat. Barokah sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Langsung. Jembatan Siratal Mustaqim itu tujuannya tuh yang satu surga, 2 neraka. Yang amalnya baik dapat ridha Allah sampai ke surga. Yang sebaliknya nyemplung ke neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, langsung masuk ke dalam surga, enggak ditanya lagi, langsung bebas, terserah. Enak nggak Pak kalau kita masuk ke tempat istimewa nggak ditanyain macam-macam? Enak nggak? Pengen begitu, pengen. Makanya hayu saya mengajak, ayo kita sholat berjamaah di masjid masing-masing, di musola masing-masing. Apalagi sudah dapat RW ini ada. Pak Ustaz RW luar biasa. Kalau bikin apa? Masya Allah. Apalagi kalau benar la ilaha illallah. Makanya Pak, untuk kita masih hidup di alam dunia, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak ingat kematian seperti yang disampaikan oleh Bapak RT ya. Guru hadimallah Rasulullah, ingat-ingatlah yang bisa menghilangkan kenikmatan. Ya, satu yang bisa menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan bisa hilang. Kenikmatan tidur bisa hilang. Kenikmatan minum bisa hilang, kenikmatan melakukan hubungan suami istri bisa hilang, kenikmatan naik kendaraan mewah bisa hilang, kenikmatan megang duit banyak bisa hilang. Apa yang menghilangkan itu semua? Wala hadi benadat ya Rasulullah, apa yang menghilangkan kalimat? Al-maut, yaitu kematian. Al-maut ya'ti baghtatan, kematian itu datang secara tiba-tiba. Udah permisi dulu, udah WA dulu. PRT saya pun besok, kata malaikat Jibril, saya mau nyampe ya. Gak perlu pagi, siang, sore, malam, duduk, tiduran, naik motor, naik mobil, lagi kerja, lagi nganggur, lagi ngesek sawah, dimanapun itu kalau memang Jibril udah nyampe. Masih ada ini. Israel deh, mau tahu nggak sejarah kenapa malaikat Israel ditugasnya nyawa? Dalam kitab Kasful Gaibah diterangkan begini, maka dapat mandat jadi tukang nyambut nyawa. Gara-garanya begini nih, saya mau kasih sejarah sedikit. Ya mohon maaf ya Pak ya, nanti saya ngajarin, bukan saya ngajarin ini mah, kasih tahu kalian yang belum tahu. Sejarahnya waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, pertama Allah panggil malaikat Jibril.
Labbaik ya Rabb. Ambil tanah, aku akan menciptakan makhluk baru. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Cari tanah dari seluruh penjuru tanah yang ada. Turun malaikat Jibril, datang ke daerah Asia, diambil kata tanah. Demi Allah Jibril, jangan ambil aku tidak sanggup. Datang ke wilayah Eropa, mau ngambil tanah, kata tanah di Eropa. Jibril, demi Allah jangan ambil aku tidak sanggup. Kemudian datang ke daerah Afrika, mau diambil tanah daerah Afrika, nggak sanggup. Ke daerah Arab, nggak sanggup. Balik kembali ke atas menghadap Allah. Bagaimana Jibril? Tidak berhasil ya Rabb. Kenapa tidak berhasil? Karena semua tanah yang akan aku ambil menyebut namamu dan meminta jangan diambil. Kemudian Allah panggil Mikail. Mikail, labbaik ya Rabb. Turun ke bumi cari tanah dari seluruh penjuru bumi yang ada. Aku akan menciptakan seorang khalifah. Labbaik ya Rabb, langsung turun. Turun ke bumi. Dicari tanah, begitu mau diambil sama benua Afrika, Eropa, Asia, Australia, benua Amerika dijajahin semua. Mau diambil jawabannya sama. Demi Allah kata tanah, jangan kau ambil aku tidak sanggup. Balik kata. Kemudian dipanggil malaikat Israfil. Israfil, labbaik ya Rabb. Turun ke bumi cari tanah. Sama tugas yang aku berikan kepadamu dengan tugas-tugas yang telah aku berikan kepada Jibril dan Mikail, tapi mereka semua tidak berhasil. Labbaik, turun lagi ke bumi, dicari tanah dari benua-benua yang sekarang ada. Sama jawaban tanah, demi Allah jangan kau ambil, aku tidak sanggup untuk diciptakan jadi manusia. Akhirnya yang kita dipanggil malaikat Israel. Israel, labbaik ya Rabb. Turun ke bumi cari tanah, aku mau bikin manusia. Labbaik ya Rabb. Turun kemana? Ke wilayah Asia. Begitu mau ngambil jawaban bumi sama, demi Allah jangan ambil aku itu. Hei, dengerin. Marah, lagi tidak melek ya. Kata Israel, kamu sebut nama Allah, aku juga diperintah oleh Allah. Diam. Comot satu dari wilayah Asia, pindah ke benua Eropa. Tahu lebah mana? Apa lebah Indonesia? Lebah mana? Turun lagi mau diambil kata tanah yang di wilayah Eropa. Demi Allah jangan ambil aku. Israel, diam. Jangan banyak tanya. Kamu sebut nama Allah, aku juga dapat perintah dari Allah. Diam, jangan banyak bacot. Udah diam. Ambil lagi kantong. Sama ke wilayah Afrika diambil. Begitu jawabannya, marah lagi disentak sama malaikat itu. Ke benua Amerika, ke benua Australia, bahkan sampai di kutub utara. Daerah mana sudah tahu ya. Cikarang ya, udah Cikarang. Akhirnya dibawa itu semua tanah di hadapan ya Rabb. Ini hasil tanah yang aku ambil. Di situ yang diambil warnanya begini. Dalam kitab Kaskodem ada yang warnanya merah, tanah merah, ada yang warna kuning, kalau bahasa orang Jawa lempung, tanah lempung. Ada yang warna hitam pekat, kalau dipacul nempel, diotek-otek ya susah. Ada yang banyak hitam dari kocok. Tuh dari campuran itu diadonin jadi satu. Ya, dibentuk desa jasa Nabi Adam alaihissalam. Tuh dari sejarah itu, makanya malaikat Israel dikasih tugas. Udah tugas kamu comotin manusia, nyawa manusia, karena kamu mau berani. Makanya nggak perlu mau RW, wah cabut. Mau RT, tapi yang branding begini ya, asik. Dekat begini gampang lah. Berubah itu tidak. Maaf ya, saya mau bercanda. Makanya dapat tugas karena keberanian dia. Loh, nggak perlu mau RW, RT, mau ustadz, kiai, ya, mau pejabat, mau rakyat, mau presiden, mau sinden, mau konglomerat, mau orang melarat, ya. Kalau udah waya dicabut, nggak perlu lagi naik motor jatuh. Pantes tuh ada artis di TV yang nyanyi gimana? Orang kaya mati, orang miskin mati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ustad, namanya dendam
Makanya gak peduli. Nah kalau udah di dalam tanah ngomong nih. Tanah. Ya kan kita kan diciptakan dari tanah ya. Tanah itu tadi saya katakan ada 4, warna merah, warna kuning, warna hitam, sama warna dari kocok. Makanya kehidupan manusia lagi enak ya enak, pikiran. Lagi enggak ya enggak. Berarti kalau lagi enak mungkin yang berperan itu tanah merah. Yang lagi berperan dalam kehidupan berarti yang dari bahan tanah merah yang keluar. Kalau lagi kesono mentok nyari kerjaan, kesono susah, kesini susah, nyari duit pinjaman susah, belangsak mungkin tanah kocok yang lagi nongol, lagi bau ya. Kesono kemari nggak laku-laku, mungkin tanah kocok yang lagi timbul. Makanya nggak heran kalau kita sebagai manusia hidup susah, senang, sedih, gembira, macam-macam karena adonannya di macam-macam. Tuh biar kita paham ya, biar jangan ngeluh nih kalau lagi susah. Makanya saya kasih gambaran seperti ini. Kemudian, nah kita kan asalnya dari tanah, makanya setinggi apapun derajat seseorang, mau presiden, jenderal, atau ya begitu dah, ataupun yang hartanya banyak, tetap setinggi-tingginya manusia, yang setinggi-tingginya manusia, karena tercipta dari tanah, tetap nggak bakal bisa bertahan di atas. Suatu saat pasti bakal ke bawah lagi. Ada masa-masa aktif, ada masa-masa enggangnya. Itu kalau lagi naik, makin lagi ke bawah lagi. Jangan berharap nyampe lagi, karena kita tercipta dari tanah, akan kembali ke dalam tanah dan bakal dimakan cacing tanah. Orang tanah mau ngomongnya begini, kata tanah baru sombong, gua nggak peduli. Kalau udah masuk dalam perut gua dikata tanah, jenderal gua kenceng. Apalagi di Bang RW, ya jenderal gitu kenceng. Apalagi di Bang RW, bencet, bahkan badannya gede-gede amat. Pasti digencet banget. Karena tugas dia emang ngegencet itu dari berapa sisi? Dari 8 sisi. Kiri, kanan, kita atau kiri. 6 begitu. Makanya dalam kitab Arba'ah saya diterangkan kalau orang disiksa di dalam kubur begini. Kan siksaan di dalam kubur salah satunya kalau digencet iga kanan dengan iga sebelah kiri nyatu kayak gitu. Dipanggang ya tatolabu ala jamari lailan wa nahar, dipanggang di dalam kubur itu siang malam. Kalau panggang bebek enak ya, RT ya. Kalau panggang Pak RW kira-kira gimana? Masya Allah. Terus sini terus. Sudah mau jam 10. Saya pulang ya mungkin itu saja, tapi sebelum saya tutup sekali lagi ya kita doakan malam ya supaya jamilah kurang seksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Obrolan dari saya sekali lagi ini bukan ceramah, ini bukan nasihat, ini mah kongkong ya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum keluarga Bapak dan Syukur Rahmat yang namanya telah disebutkan di majelis ini, semoga Allah ampuni dosa dosanya. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni kesalahannya, Allah terangkan kuburannya, mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur. Begitu juga kita yang masih hidup semua, khusus yang kubur di sini, semoga Allah berikan panjang umur dan ibadah kepada Allah dan Rasulullah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir batin, selamat lahir batin, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari musibah, bala, keburukan, semoga dijauhkan dari sebab berbagai macam fitnah, baik fitnah hidup kita, mati fitnah agama, fitnah negara, fitnah kubur, dan semoga dijauhkan dari sebuah gangguan makhluk Allah yang jahat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ibarat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد متى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأحلانا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وحفظك وأمانك وعبادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعاني إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وعلمناه وصبنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وسيلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وعلى كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والقرابين والشهداء والصالحين والعلماء العالمين. ثم إلى almarhum Bapak Ki Haji Abu Bakar bin Haji Sanusi. Summa ila almarhum Bapak Ki Haji Bunyamin bin Haji Iyeng. Summa ila almarhum Bapak Ustaz Rafiuddin bin Ki Haji Abu Bakar Sanusi. Summa ila abaina wa ummahatina wa azwajina wa jaddatina wa akhina wa ukhtina wa qarabatina wa mu'allimina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana bid-du'a. Summa ilari khususan almarhum Bapak Samsudin bin Harun. Summa ilari almarhum Bapak Madlori Tu'ad bin Harun. Summa ilari almarhum Muhammad Madhori bin Kohar. Summa ilari almarhum Sahmad bin Asmad. Summa ilari almarhum Diyarto bin Samsudin. Summa ilari almarhum Teguh Fitrianto bin Samsudin. Summa ilari almarhumah Ibunda Rukana binti Rastul. Summa ilari almarhumah Ramina binti Rastul. Summa ilari almarhumah Siti Badriah binti Muhammad Madhori. Summa ilari almarhumah Siti Markah binti Muhammad Madhori. Summa ilari almarhumah Siti Masrikun binti Muhammad Madhori. Summa ilari almarhumah Saini binti Haji Kurta. Summa ilari almarhumah Sulimah binti Marham. Summa ilari almarhumah Daryuni binti Nakam. Summa ilari almarhumah Daryuna binti Sadia. Summa ilari almarhumah
Ratini binti Bukhari Summa ila ruhi Manis kamana ra'ula bisababihim Ij'alihum sawaban dhalika minna ilayhim Allahumma bilahu warhamhu wa'afi wa'afu anhum Allahumma bilahu warhamha wa'afiha wa'afu anha Allahumma bilahu warhamhu wa'afi wa'afu anhum Allahumma anzil rahma wal maghfirah wa وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا بارج الحمد يا كاسب الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين يا من حول من أهل الخير رب أسمعك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.